Hari ini kita belajar tentang menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Yang pertama, kita akan membahas rumus molekul. Jadi, rumus molekul itu adalah jumlah atom dalam senyawa yang merupakan kelipatan dari rumus empiris. Bisa kita lihat contoh rumus molekulnya dari glukosa C6H12O6. Kemudian, dari rumus molekul ini bisa kita sederhanakan. Bentuk penyederhanaan dari rumus molekul ini adalah rumus empiris. Misalnya, rumus molekul dari glukosa itu adalah C6H12O6. Bisa kita sederhanakan rumus molekul tersebut menjadi CH2O. Ini rumusnya sama-sama, rumus molekul ini kita bagi 6. Makanya menghasilkan rumus empiris CH2O. Ke contoh soal. Untuk menentukan rumus senyawa dari rumus empiris dari senyawa berikut ini, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita menuliskan dulu data apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Misalnya di sini pada soal tersebut ada data ada data massa dan juga ada data AR. Ada massa Na 64,8 gram, massa S-nya sulfur atau belerang 45,2 gram, massa oksigennya 90 gram, dan ARNA-nya sama dengan 23, kemudian ARS-nya sama dengan 32, dan ARO-nya sama dengan 16. Yang ditanyakan pada soal tersebut adalah rumus empiris dari senyawa ini. Untuk menentukan rumus empiris dari senyawa tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan masing-masing mol. Masih ingat rumus mol? Rumus mol itu adalah gram per mr atau AR. Menggunakan mr jika mol yang dicari itu dalam bentuk molekul. Menggunakan AR jika mol yang dicari itu dalam bentuk unsur. Jadi, mol yang dicari dalam soal ini adalah mol suatu unsur. Karena yang diketahui, karena kita harus mencari mol dari masing-masing unsur. Mol Na, mol S, dan juga mol O. Kemudian cari mol masing-masing unsur. Yang pertama itu adalah mol Na. Mol Na, massa Na dibagi dengan AR-nya Na dapat 2,8 mol. Kemudian molnya S, massa belerang dibagi dengan AR-nya belerang. Kemudian mol O, massa O dibagi dengan AR-nya O dapat molnya dari ketiganya. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Kemudian langkah penyelesaian yang kedua itu adalah menentukan perbandingan mol dari masing-masing unsur. Mol Na tadi 2,8, mol S 1,4, mol O 5,6. Kemudian kita bandingkan, sama-sama kita bagi 1,4. Mol Na jika kita bagi 1,4 dapat 2 mol. Kemudian 1,4 ini dapat 1 mol. Ini dapat 4 mol. Jadi perbandingannya 2:1:4. Tinggal kita buat rumusnya. Jadi rumus empirisnya Na ada berapa molekul? Ada 2 nih. Ada 2. Kemudian S-nya ada 1, O-nya ada 4. O-nya ada 4, jadinya
Ini adalah rumus empirisnya, Na2SO4. Kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua, yaitu menentukan rumus molekul dari suatu senyawa kimia. Sebelum kita menyelesaikan sebuah soal, hal yang pertama kita lakukan adalah menulis data apa saja yang diketahui pada soal tersebut. Pada contoh soal kita hari ini, yang diketahuinya adalah massa dari hidrogennya sebesar 0,3 gram, kemudian massa karbonnya 1,2 gram, dan massa molekul relatif dari senyawa kimia tersebut adalah 30. Yang ditanyakan adalah apakah rumus molekul dari senyawa tersebut. Hal yang pertama kita lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut adalah dengan mencari mol dari masing-masing unsur tersebut. Yang pertama, dalam soal tersebut ada dua unsur, yaitu hidrogen dan juga karbon. Yang pertama itu kita cari dulu mol dari hidrogen. Massa hidrogen tadi diketahui sebesar 0,3 gram, kemudian AR-nya sama dengan 1. Kita bisa saja mencari nilai AR dari hidrogen ini di Google. Kemudian mol karbonnya 1,2 gram dibagi dengan AR si karbon atau 12. Nilai AR-nya si C ini adalah 12. Didapatkan mol H 0,3 mol dan mol C adalah 0,1 mol. Kemudian langkah yang kedua untuk menentukan rumus molekul suatu senyawa itu adalah menghitung perbandingan mol dari masing-masing unsur. Tadi sudah kita hitung mol dari atom C dari unsur C itu adalah 0,1 mol, kemudian mol dari unsur H itu adalah 0,3 mol. Kemudian kita hitung perbandingannya, yaitu sama-sama kita bagi 0,1 mol, didapatkan mol C-nya sebanyak 1, kemudian mol H-nya sebanyak 3. Kemudian kita buat rumus empirisnya, yaitu 1 atom C dan 3 atom hidrogen. Jadi rumus empirisnya adalah CH3. Rumus molekul itu adalah rumus empiris dikali dengan N. Nah, selanjutnya kita mencari nilai N-nya ini untuk mengetahui rumus molekul dari senyawa ini. Kemudian dalam soal diketahui MR senyawanya sama dengan 30. Jadi rumus empiris yang kita karena rumus molekul tadi mencari rumus molekul tadi adalah rumus empiris dikali N, maka rumus empirisnya tadi sudah kita buat CH3 dikali dengan N sama dengan jumlah dari massa molekul relatif senyawa tersebut. Diketahui massa molekul relatif senyawa tersebut adalah 30. Jadi CH3 dikali N sama dengan 30. Kita mencari nilai N-nya. Pertama kita cari MR dari CH3 ini. CH3 itu 1 dikali ARC ditambah 3 dikali ARH dikali N sama dengan 30 hasilnya. Jadi ARC tadi adalah 1 dikali 12 ditambah 3 dikali 1 dikali N sama dengan 30. 1 dikali 12 sama dengan 12 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 3 dikali N sama dengan 30. Jadi di sini adalah 15N sama dengan 30. Jadi nilai N-nya ini adalah 30 dibagi 15. Jadi N-nya adalah 2. Kemudian kita lanjutkan. Rumus empiris tadi adalah rumus empiris dikali N sama dengan rumus molekul. Sudah kita ketahui tadi nilai N-nya sama dengan 2. Nilai N-nya sama dengan 2. Lalu kita masukkan rumus empirisnya adalah CH3. Kita masukkan nilai N-nya 2. Jadi 2 dikali C, C2, 2 dikali H, 2 dikali 3 unsur H sama dengan 6.
unsur H. Jadi rumus molekulnya adalah C2H6. Pengertian rumus molekul tadi adalah kelipatan daripada rumus empiris. Jadi kelipatan dari rumus empirisnya dihasilkanlah rumus molekul. Ke pembahasan tentang kadar unsur dalam senyawa. Pertama-tama kita harus menuliskan hal apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama itu ada ARC, ARN, ARO dan juga ARH. Yang ditanyanya itu adalah berapa kadar C dan N dalam urea. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mencari MR dari urea tersebut. MR dari urea tersebut adalah 1 dikali ARC, C-nya ada 1, kemudian 1 dikali ARO, O-nya ada 1, ditambah dengan 2 dikali ARN, N-nya ada 2 karena di sini 2 dikali N sama dengan 2 dikali ARN. Kemudian 4 dikali ARH karena di sini H-nya ada 2 molekul dikalikan dengan N-nya 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali ARH. 2 yang ini hanya milik NH2, bukan milik seluruh molekul urea. Tidak sama dengan rumus molekul tadi. Bukan nilai N yang inilah. Jadi cuma dikalikan ke dalam yang di dalam kurung ini saja. Jadinya 4 dikali ARH. 1 dikali 12 ditambah 1 dikali 16 ditambah 2 kali 14 ditambah 4 kali 1. Dihasilkan MR-nya adalah 60. Kadar unsur itu memiliki rumus jumlah atom dikali dengan AR unsur per MR senyawa dikali dengan 100%. Tadi kadar unsur yang kita cari itu adalah kadar atom C dan atom N dalam suatu senyawa urea. Kemudian kita mencari kadar atom C. Kadar atom C itu adalah masukkan ke dalam rumus ini, yaitu kadar atom C sama dengan jumlah atom yaitu jumlah atom C-nya berapa? 1 dikali dengan AR unsur. Tadi sudah diketahui AR unsur C itu adalah 12. Kemudian dicari MR senyawa. MR senyawa itu sudah kita hitung. MR senyawanya tadi adalah 60, jadi dikali dengan 100%. Didapatkan 20%. Ini adalah kadar atom C-nya. Kemudian kadar atom N, rumusnya tadi adalah jumlah atom N. Jumlah atom N-nya adalah 2. 2 kali N, jadinya jumlah atom N-nya adalah 2 dikali AR-nya N. Kita ketahui tadi AR-nya N adalah 14. Jadi 2 dikali 14 dibagi dengan MR-nya 60. 2 kali 14 dibagi dengan 60 dikali dengan 100%. Dihasilkanlah kadar atom N-nya adalah 46,67%. Kadar zat dalam suatu senyawa kimia itu bisa digunakan untuk menentukan rumus molekul senyawa. Misalnya pada contoh soal tadi, kita catat dulu hal-hal data-data apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui dari soal tersebut adalah MR sama dengan 30, kadar C-nya sama dengan 80%, kadar H-nya 20%. Yang ditanya dari soal ini adalah rumus molekul senyawa tersebut. Yang pertama, penyelesaiannya yang kita harus cari tahu itu adalah cari jumlah masing-masing atom dengan rumus kadar sama dengan jumlah atom dikali AR per MR dikali dengan 100. Berarti di sini adalah misalnya kita mencari kadar karbon, berarti kadar C sama dengan N ini adalah jumlah atom, AR dari karbon itu adalah 12, kemudian MR-nya itu adalah 30. Diketahuinya tadi MR-nya sama dengan 30. Kemudian dikali 100. Kita sudah mengetahui tadi kadar C-nya sama dengan 80%. Jadi untuk mencari N, kita balik saja rumusnya menjadi N sama dengan 80% per 100% dikali 30 per 12. Dapat jumlah atom C-nya adalah 2. Kemudian kita lanjutkan mencari kadar H-nya.
sama seperti rumus tadi adalah pakai jumlah atom H dikali dengan ARH dibagi MR-nya dikali 100. Kemudian kadarnya tadi kita ketahui adalah kadar H-nya 20%. Kita masukkan ke rumus, kemudian kita balik rumusnya jadi N sama dengan 20% per 100% dikali 30 per 12. Dihasilkanlah 6. Jadi rumus molekulnya adalah tadi kita dapatkan jumlah molekul C-nya adalah 2, makanya di sini C2, kemudian jumlah molekul H-nya 6, makanya C2H6.